Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimullah, para murid handai tolan, semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa namadin, dan kita senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, kita masih meneruskan persiapan sholat di dalam kitab Maraqil Ubudiyah sebagai syarah dari Bidayatul Hidayah. Dan untuk itu kita mari cocokkan cara sholat kita sama dengan kitab ini. Dan kitab ini mendasarkan madhab Imam Syafi'i. Jadi kita kalau Syafi'iyan, ya, maka sebaiknya kita mengikuti. Bapak Ibu sekalian, setelah kita semua persiapan dari hadas besar dan kita menata hati, kemudian fokus pada sholat, kita diminta untuk antak budallah ka'annaka taroh fa illam takun fa innallaha yaraka. Jadi kita yakin sholat ini kita sedang menghadap dan insya Allah ketemu Allah. Kalaupun kita tidak dalam posisi melihat dari kolbun kita, maka Allah melihat kita. Jadi kita harus kosongkan, kita harus takholikan, ya, kita kosongkan dan hanya menuju Allah. Mari itu kita melanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yahdhur qalbuka wa lam taskun jawaruhuka lil kusur ma'rifatika faqaddir anna rajulan sholihan min wujuh. Fa illam yakdir, kalau Anda terpaksa tidak bisa konsentrasi, tidak bisa menghadirkan qalbuka hatimu, walam taskun jawarihukal kusur, dan anggota-anggota kita, tubuh kita itu lil kusur karena kekurangan, ma'rifatika karena pengetahuanmu terhadap keagungan Allah. Ya, ini bagi orang yang sholat lagi syariat saja, ya, lagi syariat, meskipun sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sholatnya masih syariat saja. Faqaddir, maka dengan demikian engkau harus memikirkan an rajulan sholihan min wujuh, ada orang guru-guru kita, orang-orang terpandang, para wali, tokoh ulama yang kita segani, ahli baitik yang dur ilaik, dari tokoh-tokoh tersebut hadir di dalam tempat kita sholat, yang dur ilaik, melihat kita lagi sholat. Sholatnya itu betulan atau sholatnya itu kayak ayam noodle, makanan tuk 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 gitu saja, ya, atau sholatnya main-main, bi'aini kailatin liya'lama kaifa sholatuka, untuk melihat bagaimana sholat kita. Jadi kita seakan-akan dilihat oleh guru-guru kita, sholat kita itu betulan atau tidak. Maka dengan demikian
Fa inda dzalik yahduru qalbuka wa taskun jawarihuka, maka seluruh hati kita seharusnya memang kita hadirkan, begitu juga jawarihuka, jawarih anggota tubuh kita. Kenapa? Khifatan ayyan sabaka dzalikar rajulul ajiza ila qillatil khusu. Dengan cara itu kita akan bisa mengetahui orang yang lemah, ya, dan ila qillatil khusu, dan kita sholatnya bisa menjadi khusyuk. Jadi kira-kira anak kecil lagi belajar sholat dilihat orang tuanya, sujudnya, rukuknya, niatnya sudah benar enggak? Lah kita sedang dilihat seperti itu. Tsumma irji'a ila nafsik. Kalau sudah tenang, sudah yakin, maka kita harus kembali kepada hati kita. Bil muta'atabah, dan kita harus menuturi, mengecam, kalau di sini ngetam, dengan nuturi, marahin pada kita. Wa qul ya nafsul su', dan katakan, marahin pada diri kita, ya nafsul su', wahai jiwa yang hatimu itu masih belum bisa masih su', masih jelek, sholat tidak khudur, tidak khusyuk. Dan dia mengatakan, innaka tad'i ma'rifatil wuhubuh, kamu itu sesungguhnya sedang mengaku mengenal Allah dan mencintainya. Kita marahi, loh, kamu itu sedang menuju Allah, pikiranmu kok masih kemana-mana, kira-kira kan gitu kan. Kamu kedak ma'rifatullah wajhah wa hubbuh, kamu sedang berjumpa dengan wajah Allah. Illa tahiyanna min khalqi wa maulaka, kamu itu apakah tidak merasa malu min khalqika, kamu menghadap kepada penciptamu, kepada maulaka, kepada junjungan kamu. Idh qaddarti ittala'i, sedangkan kamu mengira-mengira bahwa pengamatan abdun kepada hambanya, dalilun yang hina ini, min ibadihi alaik, di antara hamba-hambanya kepadamu itu. Jadi kita marahin, loh kamu itu kan mau sedang menghadap Allah, Ali Maskur, kira-kira kan gitu, ibu siapa, mbak siapa, kok masih belum khusyuk? Nah, dimarahin sendiri. Walaisa biyadi dzurruka la naf'uka hasati jawariha wa hassanti sholatik, padahal bukan di kekuasaannya bahayamu dan bukan pula manfaatmu, dan tidak tersiksa dan tidak pula ada pahala kecuali dari Allah. Kita sedang mendapat Allah, dapat rezeki karena Allah, diberi kekuasaan pada Allah, naik pangkat karena Allah. Loh, menghadap Allah kok begitu saja? Maka khasokti, kamu harus khusyuk, jawarihika, seluruh anggota tubuhmu hadapkanlah, wa khassanti sholatika, dan sebaiknya kamu membaguskan sholatmu itu. Thumma innaka, karena sesungguhnya ta'lamina anna mutali alaika wala tahsa'ina li'adhamatih, maka dengan demikian Allah sebagai zat yang mengawasi atasmu, namun kamu la tahsa'ina, kok tidak khusyuk, li'adhamihi, di hadapan Allah yang maha agung. Kita menghadap Allah begitu harusnya. Kita menghadap direktur utama dengan gubernur, menteri, presiden saja, kita kan harus menghadap, bertatapan dengan yang kita hadap, yang kita datangi, tidak nolah sono nolah sini kan. Nah, ini kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan segala sesuatu kita, seharusnya kita harus khusyuk. Maka demikian, ahwa ta'alu inda akulu min abdi min ibadihi fama asadda taqyuka wajahlaka. Apakah Allah Ta'ala menurutmu lebih kecil
lebih tidak ada harganya dibandingkan hamba di antara min abadi dari hamba-hambanya Allah? Kok kamu nggak serius menghadap Allah? Kok masih lari sono lari sini? Ya. Fama asadda ta'yuka, maka betapa sangat kurang ajarnya kamu. Kamu itu nggak etis. Kira-kira gitu kan? Menghadap saya, tapi wajahmu toleh sono toleh sini. Sedangkan kamu mau minta kepada saya, mau berdoa saya, loh, karepmu itu piye sih? Kira-kira bahasa lepasnya seperti itu. Dan wajah laka, betapa bodoh kamu itu menghadap Allah tapi tidak menghadapkan dengan hati. Wa ma a'dama adawatik li nafsika, dan betapa sangat besarnya permusuhan kepada dirimu karena Allah bisa marah. Li'annaka waqarti abdan dalilan wala tuwakirina Allah Ta'ala, karena sesungguhnya kamu hormat kepada orang hamba yang hina, namun kamu tidak wala tuwakirina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada orang kamu hormat, tapi kepada saya tidak. Ini kata Allah ya, kira-kira gitu. Li'annaka waqartu 'abdan dalilan wa la tukrina ta'ala. Kamu ndak kok. Kamu ndak menghormat saya, kamu itu hanya maunya saja minta kepada saya. Setelah itu ya sudah kalau saya kasih. Kamu kira-kira kan gitu kan? Karena itu wala tahsainan nas, kamu merasa takut kepada manusia, wala tahsainallah ta'ala, tetapi kamu tidak takut kepada saya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa ahakun atahsaihi, padahal Allah lah yang paling berhak untuk kamu merasa takut hanya kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Ini ya Bapak sekalian, itu masih berdiri ya, belum sholat, masih menata hati. Maka setelah itu wa'alijun qalbaka bihadil khiyalin, dan terapilah hatimu terhadap apa yang ada di dalam menghadapi sholat itu. Terapi ini harus dilakukan. Fa'asah, maka semoga saja ayyahdurka ma'a sholatika, engkau bisa sholat dengan khusyuk dengan cara seperti itu. Fa innahu, maka karena sesungguhnya laisa laka min sholatika illa akalta, sesungguhnya tidak ada bagimu dari sholatmu kecuali apa yang kamu pikirkan, minha dari sholat-sholatmu, wa amma wa itabihi, dan adapun apa yang kamu datangkan dengannya, ma'al ghaflah wassahwa, kalau kamu itu dalam keadaan lalai dan kelengahan, amma antakihi fi allam yahdurka qalbuka, terhadap apa yang kamu hadapi dengan seumpama tidak hadir hatimu, fawa ilal istighfari wa takfir, maka kamu harus segera istighfar. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, aku mau sholat tapi kok nggak konsentrasi. Nah, istighfar langsung. Ini menghadap Allah loh. Istighfar, diminta istighfar. Bahkan wa takfir, nah ini malah keras, wa takfirin, dan kamu seharusnya membayar kafarat. Ya ini perlu ya. Li'annahu fi sholati khalalan li'adami khudil qalbik, karena sesungguhnya sholatmu itu terhadap suatu cacat karena tidak hadir hatimu. Kafarnya itu apa? Kita harus memperbanyak sholat sunat untuk menutupi dari sholat-sholat wajib kita. Sholat sunatnya tidak, sholatnya keter, nggak hadir lagi. Terus gimana ya? Kita belum belajar sholat seperti itu, pada umur sudah 40, 60, ya 50, ada yang 70, masih begitu-begitu saja. Maka dengan demikian Bapak sekalian, fal khusyu'u fi sholat walau fi juz'in minha wajibun. Karena itu khusyuknya sholat walaupun hanya sebagian saja itu wajibun, itu wajib.
lakinnahu laisa syarutun li shalah, tetapi bukan sebagai syarat keabsahan salat. Tengklak-tengkluk tok sah, tapi tidak hudur, tidak sampai. Yang penting syarat sah rukunnya dijalankan, mulai takbiratul ihram sampai salam sah, salatnya sah, tapi belum tentu berbuah, gitu loh. Kama afadatas Syekhuna Ahmad Nahwawi, seperti yang Syekh Nahrawi mengatakan. Maka dengan demikian, fa idza khada qalbuka, kalau sudah kamu hadir hatimu, fala tatrukil iqamah wa in kunta wahdaka, kamu sebaiknya iqamah. Ini sudah khusyuk, sudah hadir, hatinya sudah kosong, maka qomat. Meskipun sholat sendiri, munfarid, li'anna iftah sholat, karena iqamah itu juga merupakan bagian awal sholat, sebagai pembuka sholat. Wa tutlabu lil fi'ati fi lil fa'itahi maghrudatil aidan, dan dituntut iqamah juga untuk sholat fardu yang juga luput, artinya yang qadha. Ya, ini bagi orang kita, Imam Syafi'i itu kan mengenal qadha. Ya, kalau sholat kita nggak benar diqadha'i aja. Fa in wa inin tadharta, dan jika mau menantikan huduru jamaahnya ingin hadir akan salat bersama kita, fa'adzin thumma aqim, maka adzanlah kemudian iqamah. Kalau ada jamaah, adzan dulu. Ya. Dalam posisi seperti ini, Bapak sekalian, ada dua pendapat. Ada pendapat, meskipun ini dari Imam Ghazali dan juga dari beberapa qaul jadid mengatakan, kalau sendiri cukup iqamah. Ada juga yang mensyaratkan boleh adzan tapi nggak ada suara. Begitu masuk adzan, maka kita adzan tapi nggak ada suara, wong kita sholat sendiri, ya. Tapi ada yang cukup sholat, ada cukup yang qomat. Lakin yakfi fi adzani isma'un nafsih, akan tetapi kamu adzannya yang kamu dengarkan sendiri. Kita sholat malam, keluarga masih tidur, ya. Kita adzan keras, bangun itu nanti, ya. Memang cara membangunnya tidak seperti itu. Berbeda dengan adzan kalau dalam posisi iklam, untuk pemberitahuan kepada masyarakat luas, adzannya keras. Fa idza aqamtan fanfi, kalau apabila kamu telah iqamah maka berniatlah. Ya. Ya, ini setiap yang diperhitungkan di dalam niat berupa tujuan menjalankan sholat dan menentukan sholat yang memiliki waktu yang sebab. Ya, kira-kira sholli fardhu rok'ata ini fardhu lillahi ta'ala. Karena niatnya itu niat sholat apa, fardu atau sunat, berapa rakaat, dan juga dilakukan adaan atau qadaan. Nah, itu kira-kira harus diucapkan. Dan ini ma'a istiqarati surati shalah muraqabati minal arkan, disertai dengan menghadirkan bentuk sholat yang tersusun berupa rukun-rukun sholat. Tertib artinya selatan. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Wa'lam annal istighdar na'wani istighdar tu hakikiyun wa istighdharun urfiyun. Menghadirkan hati kita dalam sholat itu ada dua, istighdar hakiki wa istighdar urfin. Apa itu hakiki? Ayyastaghdira suratus sholat tafsilan bi ayyastaghdira dhatas sholati juz'an ba'da juz'in. Kamu menghadirkan bentuk sholat secara terperinci dengan menghadirkan fisik sholat dengan dari sebagian ke sebagian. Tertib. Ya, itu sebaiknya hadir. Setiap gerakan kita hadir. Sujud artinya sujud, ruku itu harus hadir. Sedangkan war'urki, istighdar urfi
antastira syurotas sholat jumlatan wahidatan adalah menghadirkan bentuk sholat secara satu keseluruhan. Ya. Nah, kalau mukoromah menyertai itu juga ada dua. Apa? Tsumma mukoroh nau'ani hakikoh wa urfih. Mukoronah hakiki dan mukoromah urfi. Apa itu? Fal hakikati ayyaksida iqa'a sholatil mutafassifati bi annaha zuhrun mathalun wala yaf'ulu an dalik min awal takbiri ila akhirih. Kalau mukoronah hakiki adalah bertujuan menjalani sholat yang disifati dengan seumpama sholat itu sholat duhur, maka tidak lalai hal itu dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai ghaflah, lalai. Begitu sholat ingat yang lain, ya. Maka dengan demikian kita harus mukoronah. Mukoronah itu adalah kita menyertakan seluruh jiwa kita. Kalau hadir itu menghadirkan. Nah, wal urfiyah, sedangkan mukoromah urfi adalah ayyakunal qasdu kama marra muqtarinan bi juz'in minnal takbir, ya, fala tadarru' ghaflah an fi asna'ihi. Yaitu keadaan tujuan sebagaimana penjelasan yang lalu berbarengan dengan satu saat takbiratul ihram, maka tidak mengapa lalai darinya pertengahan takbir. Jadi kalau yang urfi, yang hakiki, yang urfi, waktu takbiratul ihram itu harus konsentrasi. Tek, gitu loh. Takbiratul jangan langsung berdiri, langsung takbiratul ihram, niatnya belum lengkap, langsung takbiratul ihram serampangan. Jadi maka dengan demikian Imam Syafi'i mengatakan, nah, melihat ada 4 jenis istighror dan muqaranah tadi, Imam Syafi'i mengatakan gitu. Fanaqala ulama minal Imam Syafi'i annal wajiba indahul istighdar urfi ma'a muqarrati hakiki. Jadi kalau yang Imam Syafi'i minimal kamu menghadirkan istighdar urfi disertai muqaranah hakiki. Urfi tadi apa? Urfi adalah menghadirkan bentuk salat satu keseluruhan. Kita hadir seluruhnya. Tapi ketika takbiratul ihram, muqaranah hakikinya itu di situ. Ketika takbiratul ihram kita khusyuk dan sehingga salat yang ada di ujungnya itu terpengaruh untuk bisa khusyuk dan hadir juga. Jadi semua diawali dari ketika takbiratul ihram. Nah, sedangkan Imam Nawawi berpendapat menukil dari Imam Al-Haramain, beliau mengatakan cukup muqaranah urfi dan istighdar urfi. Ini ada yang sebagian lalai dalam arti tidak hadir tapi tidak memikirkan yang lain, enggak apa-apa. Ya, tapi karena apa? Karena memang tidak membatalkan sahnya sholat. Tidak batal, tetap sah, tapi tidak sempurna sholat kita. Maka dengan demikian selanjutnya wakul fi qalbika uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala, misalkan kamu sholat duhur lillahi ta'ala, usolli fardhu dhuhri arba'ati mustaqbilal, ya, fardhu lillahi ta'ala, ada al fardhu lillahi ta'ala ma'muman atau imaman. Nah, hari itu baru kita bisa apa? Bisa hadir. Maka dengan demikian ini kata fardun itu juga adaan, itu harus, ini kalau di kitab ini dijelas adaan fardunnya, sholatnya apa itu harus jelas. Nanti ada orang bertanya, boleh nggak sholat duhur itu niatnya dijamak seumur hidup? Niatin sholat duhur seumur hidup. Jadi begitu berdiri langsung Allahu Akbar, nggak bisa. Karena sholat itu harus tertib.
mulai niat takbiratul sampai salam. Ada loh yang tanya kepada saya, kon pasti sudah sholat zuhur maghrib, sudah sholatnya tak jamak sampai mulai saya hidup sampai mati. Nggak bisa ya, harus tetap, karena sholat itu harus tertib. Maka dengan demikian hendaklah kamu menghadirkan lafaz-lafaz di dalam hatimu ketika takbir, ya. Fa innahu wan niyatu wal alfadu asbabun li khuduriha, maka mengucapkan lafaz-lafaz itu bisa menghadirkan khuduriha, hadir. Jadi diucapkan, tidak di dalam hati, dengan lafaz-lafaz kalau mau niat itu. Maka dengan demikian wala takhrubu anka an niyat qabla faraghil minat takbir, dan kamu berkeraslah melanggengkan waktu Allahu Akbar itu, melanggengkan, dihadirkan terus sampai selesai takbir. Allah, itu Allah, ketika nyebut Allah itu jangan kemana-mana, sudah langsung khusyuk itu ya. Jadi dilanggengkan, mutawamah, dilanggengkan ketika takbiratul ikram tadi. Li'annal wajib inda Syafi'i wal akmalu inda Imam Haramain. Jadi Imam Syafi'i dan menurut Imam Al-Haramain itu wajib mendatangkan takbiratul ikram itu yang khusyuk khudur. Warfa yadaka inda takbir ba'da irsaliha awalan ila khadwil mankibik. Kemudian kamu angkat tanganmu, kalau di sini takbir setelah menjulurkan kedua tanganmu, ya begini ya. Telinganya, jempol kita sampai ke ujung telinga. Ini Imam Syafi'i. Ada yang imam lain cukup di pundak. Kalau Imam Syafi'i di sini, ya. Ini sejajar dengan dua pundakmu li awwali ini udhun, ini menyentuh itu telinga. Wa huma mabsutatani wa asabi'uha mangsuratan, dan jari-jarimu, tanganmu dalam keadaan mengembang. Jangan gini, agak mengembang. Oke, ini menurut Imam Syafi'i. Saya ulang. Kalau kakinya sejengkal ya, enggak usah begagah. Nah, kakinya cukup sejengkal sakilan, ya. Allahu Akbarnya begini. Oke. Dan kamu membabani dengan merapatkannya jari-jari, jangan pula kamu merenggangkannya. Artinya cukup begini saja. Tadi enggak usah dibegarkan, tapi biasa aja. Tapi juga enggak usah dirapatkan, biasa aja. Maka dengan demikian, ini mengapa penting disunahkan membuka kedua telapak tangan dan mengembangkan jari dan merenggangkan kedua telapak tangan dengan merenggangkan yang sedang. Jadi nggak usah tegang-tegang. Maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, bihaitsu tuhadi bi abhamaika sahmatani udhunaka, maka kamu sejajar dengan menyentuhkan telinga tadi. Lalu apabila telah menetapkan keduanya telah kokoh stabil, tempatkan sebagai tuturkan, maka takbirlah Allah. Allahu Akbar. Nah, sekarang saya lewat langsung saja. Kemudian lepaskan, yakni lu turunkan kedua tanganmu dengan lembut. Ya, jadi tsumma arsilhuma ayyati birifkin wala tadfa. Kamu pelan nurunkan, jangan Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Imam Syafi'i nggak boleh. Ada kan anak-anak kecil Allahu Akbar, nggak boleh. Turun Allahu Akbar. Nah, ini ya, jangan wala tadfa, jangan kamu dorong. Jadi telan-telan bi irsali liqaddami taf'an wala ilal khalqi raf'an, kamu hadirkan indahal takbir, ketika penghabisan takbir sampai Allahu Akbar. Ketika habis takbir, tangan sudah pusar kita tarik ke kiri dikit. Ini kalau Imam Syafi'i, karena itu memegang dari jantung kita. Dan
Jangan pula walatan kufuha, jangan kamu juga mengibaskan, mendesak aja nggak boleh, harus pelan harus. Nah, jangan pula kamu goyang-goyangkan setelah mandek, kanan kiri pindah-pindah, tidak boleh. Jadi tetap di jantung itu. Maka dengan demikian saya akan singkat karena waktunya tinggal sedikit. Begitu meletakkan di pusar belok kiri sedikit di jantung kita, bagaimana memegang? Memegangnya gini. Kalau ini di Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'inya jari telunjuk itu sendiri di pergelangan, ya. Jari ibu jarinya melingkari sendiri, jari tiganya ke tengah, jari tiganya bareng. Ini cara Imam Syafi'i. Ini artinya Allahnya itu sendiri. Jangan telunjuk itu kan yang merintah. Siapa yang merintahkan? Allah. Jadi jarinya sendiri. Telunjuknya sendiri, ibu jarinya sendiri. Lah tangan tiganya itu drijinya, jari-jarinya di sini. Allahu Akbar. Pas di atas pusat tarik keri. Itu cara meletakkan takbiratul ikram, meletakkan tangan sampai ke mana? Kepada pusar kita. Bapak sekalian, itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga Allah bisa memahami. Semoga kita membukakan hati kita dan mencocokkan cara kita sholat sampai dengan takbiratul ikram. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.